Hol aja, kasus Goto terungkap. Alasan kenapa kok saham Goto itu turun. Kita akan ungkap ya mengenai dari saham Goto ini yang sudah dinanti-nanti oleh Bapak Ibu semuanya. Dan kita hari ini akan membahas mengenai dari beberapa topik ya mengenai hal ini Bapak Ibu semuanya. Nah, ini alasan kenapa kok saham Goto ini turun, dan bongkar ya sebuah institusi yang borong saham Goto, dan kira-kira kapan Goto ini tuh terbang Pak Firman, dan bagaimana strategi cuan di saham Goto. Nah, topik kita kali itu kita dapatkan sumber informasinya dari sini ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ini dari kompas.com ya, dilansir pada 2 Mei pukul jam 9 waktu Indonesia Barat ya, seperti bahwa Goto itu batalkan private placement atau rencana penerbitan saham dihentikan ya. Terkait kenapa Pak Firman kok bisa dihentikan ya saham itu turun. Nah, kita akan memberikan ya sebuah pendapat bagi kalian yang mungkin ya panik yang masuk jumbo, konon katanya bahwa saham Goto itu akan ke 90, kok yang ada malah longsor Firman ya. Jadi seperti itu, tenang aja Bapak Ibu, kita datanya sudah kumpulkan ya seperti itu. Namun sebelumnya ya, disclaimer Bapak Ibu semuanya, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing ya. Jadi seperti itu. Oke, kita simak dulu ya mengenai dari saham Goto. Dia turun ya Bapak Ibu. Nah, di sini ya. Jadi nggak jadi private placement. Tapi ada hal yang mencurigakan. Ya, kalau kita ketahui ya, dari asingnya itu selama berapa nih? 1 minggu ya. Dari harga 72 dia longsor ya, longsor sampai hampir seminggu ya, lebih ya. Seperti itu. Nah, ini pasti ketakutan khususnya investor retail. Ini ada apa sih Pak Firman, kenapa kok diturunkan? Tenang aja Bapak Ibu, kita ungkap ya seperti itu. Nah, di sini jadi investor asing ini tuh terus memborong mengenai dari saham Goto. Nah, kira-kira mereka ya Pak Firman ya dalam seminggu ini tuh siapa ya yang memborong mengenai dari saham Goto ini ya. Saya penasaran nih ya, ini ada maksud apa sih? Apakah gagal nggak jadi join ya, merger dengan Grab atau gimana? Di part 1 dan part kedua sudah saya ungkap ya, ini yang part yang ketiga. Jadi lebih ke pendalaman, dan nanti data-datanya yang di publik itu nggak bisa Bapak Ibu cari, Pak Firman bisa cari. Nah, kita bisa dilihat ya, untuk YU sama AK itu borong Bapak Ibu ya. Terus dia pakai broker ZP, MG, YP, XL, CC, KI, BK, TP, DP ini ya, satu tim ya. Ini YU yang memborong mengenai dari saham Goto. Nah, rata-ratanya itu di harga 66 ya. Di situ apakah wah, ini YU ini tuh nyangkut dong Pak Firman ya. Seperti nggak nyangkut Bapak Ibu, tenang, nggak usah khawatir. Nah, pelakunya siapa yang buang barang banyak Pak Firman mengenai dari saham Goto ini ya? Siapa lagi kalau bukan KI, BB, KZ ya. Kalau kalian itu ngikuti channel ini ya sudah lama, ketika saham Goto ini tuh di harga 50, KI ini tuh secara senyap dia borong ya, secara senyap dia borong saham Goto ya. Dan di sini ya, kalau sudah saya susun ya mengenai para pelakunya yang borong mengenai dari saham Goto ini ya, di sini
ya. Ini mungkin di beberapa sekuritas nggak ada ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kami kemarin baru pelatihan ya di UII, khususnya program doktor ya, itu untuk mencari data-data yang mana di situ nggak bisa kita temukan. Nah, itu kita pengembangan mengenai AI ya, seperti itu. Nah, di situ kalian bisa lihat ya untuk mengenai dari saham GoTo ini. Ya, kita datanya ya valid ya, kita bersumber dari bursa. Seperti. Nah, ini kalian bisa lihat nih foreign investasi di saham GoTo. Ya. Nah, kalau tak bedah lagi ya kayak gini untuk teknikalnya. Nih kalau pakai bandarmologi ya, harga sahamnya turun ya, tapi institusi ini tuh memborong. Nah, tadi alat tadi itu untuk penunjang ya, khususnya bagi para investor pemula itu di situ nggak jadi korban ya, jadi seperti itu. Jadi mereka nggak FOMO ya, makanya banyak sekali yang mana mereka ikut di kelas kami ya, saya ajari mengenai hal ini semua. Jadi kita di market ini itu kita nggak spekulasi Bapak Ibu ya, jadi benar-benar diukur. Jadi ketika saham turun itu kita nggak bingung, naik juga nggak bingung. Itu semua kita harus punya yang namanya trading plan ya. Ini ya, ini dari bandarnya juga mereka itu inflow. Nah, kira itu siapa pelakunya Pak Firman? Nah, di sini tak lihatkan. Nah, ya. Ini pakai AI semuanya Bapak Ibu ya. Jadi kelihatan. Jadi kita training data seperti ini. Nah, ini ada institusi besar ya yang masuk di saham GoTo, terutama di Singapura ya, SoftBank. Terus ada Alibaba Group, dia masih nyimpen di saham GoTo, dan juga Gojek ya, khususnya karyawan dia punya 5%. Nah, di sini ya investor asingnya ini The Vanguard Group ya, terbesar di dunia, mereka menguasai 3,7% di saham GoTo. Ya, jadi Vanguard ini tuh ketika saham GoTo mereka masuk. Nah, mereka masuknya sama seperti teknik yang saya ajarkan di kelas kami. Ya, seperti itu. Terus BlackRock ini juga agak besar ya, 2,5, serta saham anak bangsa. Ya, di sini ya ini sudah sudah saya rangkum. Ya, jadi tak lihatkan untuk data tabelnya seperti ini. Nah, kalau Bapak Ibu itu pingin lihat di terminal khususnya yang pakai Bloomberg ya, jadi penampakannya seperti ini. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya, untuk dari Bloomberg kalau kita bisa ketahui ya, ini untuk jumlah nominal paling besar ini ya, siapa lagi kalau bukan ini ya, Singapura tadi ya. Ini Singapura, terus ada Goldman, BlackRock, Inc, mereka juga masuk 24. Nah, sisanya ya para trader retail ya, jadi seperti itu. Nah, makanya di situ ya saya bongkar itu semuanya mengenai dari saham GoTo. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir atau panik ya. Makanya kalau misalkan saham GoTo ini turun ya, ini pasti banyak yang japri ya kepada saya, Pak Firman tolong diungkap mengenai dari saham GoTo ini ya, seperti itu. Nah, ini ya Bapak Ibu, jadi datanya itu kredibel dari dari Bloomberg kami dapatkan, dari AI juga valid, dari teknikal juga valid terus dari bursa efek juga valid. Di kami kemarin juga di Jogja diajari ya untuk riset data bersama beberapa profesor yang sudah ahli ya, yang biasa tembus di Scopus, kita diajari mengenai hal itu kalau misalkan datanya nggak ada ya, kayak gitu.
Ya, jadi ini bisa untuk bermanfaat khususnya investor pemula ya yang ada di Indonesia yang di situ mungkin nyangkut ya di pucuk di 80 atau di 62, khawatir bagaimana, nggak perlu khawatir ya Bapak Ibu ya. Di tenang aja kalau kalian itu punya trading plan ya, di seperti itu. Ya, tadi institusinya sudah saya ungkap ya Bapak Ibu ya. Nah, kita ke segmentasi yang selanjutnya. Mana ini? Nah, jadi alasan kenapa kok saham GoTo ini turun tadi sudah saya ungkap ya, memang harus diturunkan dulu. Jadi nggak boleh untuk naik dulu. Ya, diturunkan nanti para institusi itu masuk ya atau LP ini masuk ya, nanti dia akan diterbangkan. Nah, kira-kira kapan terbangnya sih Pak Firman? Nah, ini yang dinanti-nanti ya, kalau khususnya bagi para investor retail yang sukanya spekulasi seperti itu, wah ini pasti di skip. Ya kayak gitu, hati-hati Bapak Ibu kalau kalian itu skip, yang ada nanti kalian ya nggak bisa mengerti ya cara berpikirnya pasar modal ini naik atau turunnya, jadi seperti itu. Jadi kalian nggak tahu bagaimana cara untungnya dan apa namanya, dan ini ya hacker ini tuh juga meretas database saya ya. Seperti itu. Ya, apes tapi dia. Jadi mereka itu melihat ya kalau saya itu entry mana seperti itu. Harapannya mereka itu ya ketika bisa masuk ke data saya ya seperti itu, nanti dapat tahu Pak Firman itu punya saham di mana aja kayak gitu. Nggak bisa karena sudah saya pisahkan, kalian nggak bisa. Ya seperti itu. Kenapa kok bisa demikian? Karena saya itu diverifikasi ya Bapak Ibu, diverifikasi. Nah, itu teknik itu saya ajari di kelas ya. Jadi saya dampingi tuh para investor yang nyangkut, yang sering nyangkut, nggak pernah untung di pasar modal, yang mereka tak ajari mengenai hal itu ya, gitu. Nah, di sini kalau misalkan saham GoTo ini terbang itu biasanya kapan? Ini waktunya untuk beli atau bagaimana? Apakah saya harus cut loss dulu Pak Firman, nanti saya masuk lagi, atau batasi resiko dulu? Ya, saran saya jangan dulu Bapak Ibu. Ya, gak usah. Jadi tinggal di hold aja. Karena kalian belum tahu. Ya, kalau misalkan kalian itu nanti di cut loss, ya, biar basis resiko nanti masuk lagi. Iya, kalau misalkan dia turun lagi, ya masuk 2 lubang dong. Ya, seperti itu. Makanya untuk alumni kami itu ya mereka ya sudah saya ajari yang mengenai tekniknya, bagaimana pasar turun, bagaimana pasar naik, dan apakah benar isu-isu yang beredar di masyarakat. Ya, seperti itu. Tenang aja Bapak Ibu yang punya kepentingan di saham GoTo ini, saya nggak buka secara detail ya. Jadi hanya secara umum aja. Yang detail di kelas kami. Itu. Nah, di sini untuk sehari saham GoTo ini tuh untuk melihat dari RSI-nya, dia itu masih jualan ya, jadi seperti itu, biarin mereka itu jualan. Nah, kira-kira sampai kapan Pak Firman support terkuat di saham GoTo ini ada di berapa? Tunggu dulu di harga 59, maksimal di harga 58 mengenai dari saham GoTo ini ya. Jadi buang barang dulu nih dia. Nah, kenapa kok buang barang? Bukankah kalau investor asing itu masuk sahamnya naik? Wah, puyeng lagi kan, kalian nggak tahu. Ya, padahal secara datanya Pak Firman ini kan institusinya justru memborong. Kenapa kok sahamnya turun? Ya, nih ya dari bandarmologinya arahnya padahal ini tuh masuk. Ya, tapi kok kenapa sahamnya turun? Nah, apalagi ya investor institusi juga masuk terus. Nah, ini ya Vanguard Gold, terus BlackRock ini masih berebut.
Jadi masih berebut bagaimana caranya investor retail yang masuk di saham GoTo ini itu psikologisnya biar kena dulu. Ya, investor yang mana Pak Firman? Mereka yang FOMO. Jadi mereka yang ketika beli IPO itu banyak sekali yang nyangkut. Ya, waduh turun lagi nanti takutnya ke 50 nih. Seperti itu. Wah, panik lagi. Waduh, ya udahlah, sell. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini sangat penting ya, khususnya bagi mereka. Jadi mereka itu mereka siapa? Big money. Jadi mereka konotasinya bukan negatif. Jadi dengan adanya mereka itu kita bisa menentukan jual atau beli. Kalau ketemunya sama retail sulit. Ya. Nah, yang bisa menaikkan harga saham mereka big money. Yang bisa menentukan juga mereka. Seperti itu. Tapi satu sisi mereka sudah punya tim terus masuk kembali. Ya. Nah, edukasi seperti itu juga harus perlu kita ketahui. Jadi investor itu jangan tertarik yang bagger-bagger seperti itu ya Bapak Ibu ya. Atau bagaimana, tapi kalian nggak ngerti cara berpikirnya, itu ngeri ya seperti itu. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu yang mungkin DNA-nya pesnya suka yang bagger-bagger, nggak apa-apa. Nyangkut katanya mau naik terus nyangkut, masukkan jumbo, nyangkut lagi, nggak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu itu sudah mengenal investasi pasar modal. Nah, di situ saya dimintai para 20.000 subscriber kami untuk bikin kelas untuk edukasi hal tersebut. Ya, di seperti itu. Dan konten Pak Firman juga ini terbatas ya Bapak Ibu ya, yang nggak kayak dulu kenceng. Ya, seperti itu. Nah, kembali ke laptop. Bagaimana cara terbangnya Pak Firman? Ya, kapan kira-kira? Jadi biarkan mereka itu turun dulu. Ya minimal 1 minggu sampai 2 minggu lah, seperti itu. Nanti dia akan potensi untuk naik. Nah, biasanya kalau time frame-nya lama ya 2 sampai 3 bulan ya, seperti nanti di situ GoTo ini itu akan dinaikkan kembali. Jadi untuk di saham GoTo ini itu adalah sebuah siklus. Kalau di kelas kami ajarkan ya bab siklus ya, yang khususnya alumni yang masih nonton seperti ini ya, ini siklus ya, dan itu nanti akan berulang. Nah, kenapa kok banyak investor yang nyangkut? Ya katanya itu kan bahwa saham GoTo ini tuh bakalan ke 90 Pak Firman. Makanya sebelum saham GoTo itu naik itu ya, apalagi ya ini untuk Makurari dan juga Maybank itu targetnya 120. Morningstar ya, Morningstar 84 ya, seperti itu. BRI dan Reksa 110 ya, dan ini saya juga sependapat dengan mereka. Nah, ini ada 29 yang menyarankan untuk buy, yang menyarankan untuk hold itu 14, yang menyarankan sell itu 1. Potensinya mencapai 95% gitu Bapak Ibu. Nah, katanya Pak Firman itu katanya mau terbang, katanya seperti itu. Wah, ini kan investor yang biasanya ditargetkan para institusi. Jadi kita nggak tenang saja, nggak perlu khawatir. Ya, kenapa kok mereka nggak perlu khawatir Pak Firman? Karena mereka sudah mengukur, daripada saya itu loss 10 juta, ratusan juta, bahkan miliaran, ya lebih baik saya belajar dulu sama Pak Firman seperti itu. Nggak apa-apa kita gagal 3 tahun, misalkan 4 tahun, tapi setelah kalian mengikuti di kelas kami itu nanti jangka panjang itu kalian akan dapatkan ya. Jadi seperti itu, jadi nggak perlu khawatir. Nah, GoTo ini itu mainan saya sejak tahun 2023 ya. Di saat posisi kayak gini banyak investor yang nyangkut pada waktu itu, bilang bagaimana caranya Pak Firman, saya nyangkut ketika IPO nih di harga 442, bagaimana caranya untuk keluar? Ada tekniknya banyak ya, tekniknya banyak, itu di kelas kami saya ajarkan begitu ya. Yang nyangkut lama seperti itu. Nah, bagaimana dengan yang sudah nyangkut itu? Apakah mereka bisa kembali profit? Kembali Bapak Ibu. Apakah di saham GoTo? Di saham GoTo ya.
seperti itu. Nah, makanya ada orang-orang bilang jangan tanya Goto sama saya, tanya sama Pak Firman tuh detail. Ya kenapa Pak Firman kok bahasnya dari saham Goto? Ya karena permintaan yang paling banyak. Kok bahasanya kayak ADM ya Pak Firman? Enggak usah khawatir. Jadi biarin saham Goto ini itu tunggu dia pullback ya untuk RSS nya, nanti dia akan mulai naik. Pak Firman untuk cara kayak gini diajari nggak di kelas Pak Firman? Diajari semua ya. Seperti itu. Kok diajari semua Pak Firman nggak takut kehilangan? Enggak ya, enggak kehilangan ya. Jadi seperti itu ya ini. Nah jadi nggak perlu khawatir untuk di saham Goto. Jadi hold aja. Isu-isu itu tersebut ya memang tujuannya ketika saham Goto ini itu turun, dia nggak salah ya, seperti itu ya. Untuk selanjutnya bagaimana Pak Firman untuk perkembangan saham Goto ke depan? Nah, isunya aja dia mau merger sama Grab aja geger kok. Dilihat dari mana? Di sini loh net income-nya, bahwa saham Goto itu rugi 6,4 triliun, sekarang cuman 283 miliar. Itu lebih besar atau lebih kecil? Bapak Ibu sudah cerdas, bisa menilai hal ini. Jadi jangan melihat dari yang merah-merahnya ini ya. Dan mungkin Bapak Ibu yang nonton nggak skip video ya akan melihatkan ini. Kalau yang skip video ini itu habis ya. Jadi mereka itu adalah target market ya. Apalagi hatersnya Pak Firman yaitu targetnya market juga ya, seperti itu. Kenapa? Karena otak mereka itu sudah rusak, nggak mau belajar. Ya masa harus belajar kayak gitu Pak Firman? Saya nggak mau yang bertele-tele. Nah itu. Nah padahal untuk channel ini itu ya kita bahasnya secara pelan-pelan agar Bapak Ibu itu mudeng ya, kayak gitu. Nah sehingga sudah masuk, hanya kita tunggu ya, seperti itu. Oke, kita yang segmentasi yang terakhir ya, tadi sudah saya ungkap. Nah, bagaimana strategi cuan di saham Goto Pak Firman? Waduh ya, berhubung sahabat kami itu mayoritas lebih ke invest ya, dan juga ke swing, jadi kita ke situ dulu ya Bapak Ibu ya. Besok nanti kita yang sukanya day trading. Oke, kalian kalau pengen masuk, ini saatnya untuk beli ya Bapak Ibu ya, yang tujuannya adalah untuk investasi, yang punya trading plan investasi. Kalian bisa tunggu dulu area buy kalian di harga 61, maksimal di harga 58 ya. Dan untuk support kuatnya ada di harga 56. Jadi Bapak Ibu bisa beli di area sini ya. Nah, support kuat dari saham Goto ini tuh apakah bakalan ke 52 atau ke 51? Bisa jadi ya, kayak gitu. Kalau tekanan jualnya sangat kecil, sangat besar, seperti itu ya. Jadi kita lihat dulu respon marketnya bagaimana, mereka sudah kenyang atau belum. Istilah kenyang itu di kelas kami sudah saya jelaskan ya Bapak Ibu ya, kayak gitu. Nah gitu, kalau misalkan mereka makan orang-orang yang cut loss itu sudah banyak ya, nanti dia akan dinaikkan kembali. Dan alumni kami juga sekarang sudah pada ahli ya Bapak Ibu ya. Jadi mereka juga melihat bahwa saham Goto ini tuh masih dijaga. Seperti itu. Kita lihat dulu untuk bid overnya itu bagaimana, seperti itu. Nah kita bisa lihat ya Bapak Ibu ya, untuk di saham Goto ini, waduh terang banget ya begini ya. Di harga 63 sama 64 itu ganjalan Goto ini masih diganjil ya. Jadi mereka belum boleh untuk terbang dulu. Jadi para institusi mereka itu berbondong-bondong ya untuk masuk di saham Goto ya, terkait mengenai isu bahwa saham Goto ini tuh mau merger, seperti itu. Jadi mereka berbondong-bondong, bahkan sekelas DPR pun ikut campur ya, seperti itu. Dan ini masih ramai sih seperti itu, tapi institusi mereka fokusnya mengelola dana, mereka ya
tampung aja karena melihat apa? Jadi institusi itu melihat kinerjanya ini. Ya, jadi mulai mengecil. Earning persennya juga sudah 0 ya ini. Total penjualannya juga meningkat ya seperti itu. Apalagi kenaikan itu potongan di Gojek ya 20% itu nanti masuk ke pendapatan dari GoTo. Kemarin di part yang ke-1 sudah saya ungkap gitu. Nah, jadi mereka ini akan masuk dulu ya, masuk ditunggu. Diturunkan dulu banyak yang sell enggak seperti itu. Jadi nanti tampung sembari mereka itu pasang antrian di sini. Nah, kalau kalian pengen melihat penampakannya itu seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ini di 61 tadi siapa yang borong? Wah, tim MG ya. Keren nih. YU juga masuk ya, seperti itu. Kompak mereka. Nah, ini diikuti para retail. Ya. Nah, ini AK ini juga ikut mengguyur. Nah, AK ini tuh barang lama ya Bapak Ibu, ini mereka AK. Nah, ini YU ini tuh juga borong nih panjang nih. Nah YU ini mereka juga borong khususnya di saham GoTo. Nah, transaksi di 62 itu cukup banyak ya YU ini. Ya, begini. BK JP mereka juga masuk, buangannya MG ya. Gitu. Wah, keren nih. Ya, seperti itu. Ya. Gini ya, jadi seperti itu. Makanya untuk strategi di saham GoTo ini tuh masih wait and see. Jadi Bapak Ibu ya nggak perlu khawatir, nggak perlu takut ya. Seperti itu sembari sahamnya Bapak Ibu nyangkut ya, di situ Bapak Ibu bisa untuk recovery ya, untuk masuk di kelas kami ya, sembari nanti sahamnya pasti akan naik kok ya, khususnya di saham GoTo ini. Ingat, saya nggak pom-pom ya Bapak Ibu ya, urusan jual atau beli ya urusan kalian ya, jadi seperti itu. Oke, nah di sini untuk area belinya Pak, di situ kita nyicil atau kita tunggu nanti di harga 52 atau 56. Ya, ini juga ada kelebihan dan juga ada kekurangannya. Kalau misalkan kalian itu nyicil, kalian itu akan mendapatkan yang namanya best price ya, best price. Jadi harga yang terbaik. Ya, harga di harga manapun. Tapi kalau kalian itu nunggu ya, kayak ngantrinya kayak emak-emak ya, nawarnya kayak emak-emak, mungkin di 56, 50, 51 ya kayak gitu. Ya kekurangannya kalian belum tentu dapat. Nah, kalau misalkan kelebihannya, kalau kalian itu ngantri ya kalian akan dapatkan yang namanya best price ya. Nah, adapun untuk kekurangannya itu kalian itu nyicil, kalian itu akan kehabisan amunisi ya. Maksudnya bagaimana Pak Firman kehabisan amunisi? Jadi kalian itu masuknya itu langsung di ini ya, nggak jadi pakai emosi. Jadi dagang itu nyantai, nggak perlu khawatir seperti itu. Nah, kira-kira untuk targetnya di saham GoTo ini bagaimana Pak Firman? Apakah saham GoTo ini itu akan nutup gap? Nah, di sini ada gap down ya Bapak Ibu, khususnya di saham GoTo ini ada di harga 74 ya, sama 6 ini ya. Nanti dia akan nutup gap di 74 sampai 69 ini. Setelah itu nanti sudah terkonfirmasi nih, naiknya sudah kenceng, maka saham GoTo ini akan dites di harga 70 sama di harga 78. Setelah itu mengenai dari saham GoTo ini tuh bakalan sampai di resisten di 87 sampai ke harga 90 ya. Ini khususnya yang swing, mungkin yang 3 bulan 4 bulan ya, ini bisa untuk masuk ya. Apalagi kalau kalian itu masuknya itu 100 juta atau berapa miliar ya kan lumayan, atau 500 juta ya 3 bulan kalian untung 30% ya kan lumayan juga ya, kayak gitu, seperti itu. Itu ya Bapak Ibu ya. Dan untuk jangka panjangnya apakah saham GoTo ini tuh bakalan naik Pak Firman? Ya, di atas 120 sampai maksimalnya di harga 145. Kalau time frame-nya jangka panjang, bahwa saham GoTo ini tuh bakalan ke 440 serta di harga 410. Dan untuk jangka panjangnya lagi di harga 500. Tapi di situ nanti laporan keuangannya bagus, dia sudah bagi dividen dan lain sebagainya, masih akan growth ya. Jadi seperti itu mengenai dari saham GoTo ini. Oke, baik, untuk yang dagang harian Pak Firman tolong dong. Ya,
Silahkan kalian bisa nunggu dulu di harga 61, nanti kalian bisa buang di harga 63. Jadi bisa cuan bungkus. Tapi untuk dagang harian kalian itu juga ada yang namanya batasi resiko ya. Jadi seperti itu. Ya, jadi cuan bungkus secara konsisten, kalau nggak beres kalian bisa untuk di-cut. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan ya Bapak Ibu ya. Dan untuk Bapak Ibu yang pengen masuk di kelas kami, silakan hubungi nomor yang ada di bawah ini. Ingat, saya nggak pakai admin ya Bapak Ibu ya. Untuk yang grup yang gratisan untuk silaturahim dan lain sebagainya sudah saya hapus karena di situ ada penipuan ya, jadi seperti itu. Jadi saya fokuskan di nomor WA di bawah ini, yaitu nomor WA pribadi saya ya. Jadi seperti itu. Apabila ada yang mengatasnamakan saya bukan nomor yang ada di bawah ini, 100% penipuan karena saya nggak pakai admin. Jadi Bapak Ibu bisa diuji saja, telepon saja pada saya, itu WA pribadi saya. Dan itu juga saya juga menerima kritik dan saran ya untuk Bapak Ibu mengenai dari konten ini agar bisa lebih baik lagi ya. Mungkin kita bisa menggunakan AI ya, jadi seperti itu. Tapi nggak 100% kita percaya pada AI, tapi ya harus data yang kredibel. AI-nya itu valid apa enggak nanti kita tampilkan ya untuk Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu. Nah, ini untuk caranya untuk gabung ya Bapak Ibu ya. Kebetulan masih ada promo. Nah, di sini ya Bapak Ibu ya, nanti Bapak Ibu saya kirim link Google Form ya. Ini ya. Nanti saya ke link, jadi Bapak Ibu tanya aja di kelas ini ya, dijawab saja WA saya. Ini ada promo kelas Akademi Trading Saham bulan Juni angkatan ke-20 yang nanti akan kami selenggarakan tanggal 11. Ingat, sisa 3 orang ya, silahkan bisa masuk ya. Nanti kita akan mulai tanggal 11 ya, jadi habis lebaran ya, jadi seperti itu. Nah, apa aja yang kita dapatkan Pak Firman, nanti kalian akan diajari ya, ada 16 materi ya, seperti itu. Bagaimana cara tahu saham detik itu terbang ya, bandar mana yang lagi akumulasi di situ, bagaimana caranya saya itu bisa cuan konsen di situ, Bapak Ibu bisa diajarkan ya. Jadi seperti itu, cuman ya kelasnya terbatas seperti itu. Nah, untuk level 1, 2 dan 3 itu adalah cuman rekomendasi saja. Ini rekomendasi dari saya. Ini Bapak Ibu bisa pertimbangkan untuk masuk. Jadi seperti itu. Nah, 1, 2, 3 itu untuk per bulan. Kalau yang level 4 itu yang setahun. Jadi Bapak Ibu sekali registrasi, nanti Bapak Ibu akan dapatkan sebuah rekomendasi seperti itu. Pak Firman, saya nggak bisa masuk yang di kelas akademi yang bareng-bareng. Saya pengennya langsung privat kepada Pak Firman. Ada kelas awal investor pemula, kalian akan dapatkan materi dan juga rekomendasi selama 3 bulan. Jadi Bapak Ibu tinggal registrasi aja di situ, transfer, nanti bukti transfernya dikirim, nanti Bapak Ibu akan meeting bareng dengan saya seperti itu. Terus ada yang kelas medium. Nah, kalau yang medium itu kalian dapat materi secara online ya, live trading rekomendasi selama 1 tahun dan juga live trading bareng selama 3 bulan ya. Jadi seperti itu. Jadi kita live trading bareng seperti itu. Jadi ya bareng dengan saya. Jadi Bapak Ibu bisa menentukan ini bagaimana caranya Pak Firman seperti itu. Nah, kalau yang kelas pro bagaimana Pak Firman? Jadi kalian akan mendapatkan cara materi secara online live trading bareng selama 1 tahun. Seperti itu. Jadi ya di situ Bapak Ibu ya dibentuk ya, seperti itu, dibentuk bagaimana caranya bisa cuan secara konsisten seperti itu ya. Nah, terus kita juga ada kelas yang prioritas yang jadi yang unlimited ya. Misalkan Pak Firman, saya pengennya didampingi selamanya karena saya sudah tua, mau pensiunan kayak gitu, jadi nggak tahu alat ini. Tenang aja Bapak Ibu, saya ajari ya dengan yang lain sama seperti itu. Pak, saya pengennya yang offline ya, saya orang Surabaya, saya orang Jakarta. Tenang aja, kita nanti ke tempat kalian ya. Jadi privat
Bapak Ibu punya tim ya, jadi kita nanti ke sana seperti itu. Nah, di sini yang kelas privat offline ke tempat kalian, nah ini asetnya 1M ke atas yang mungkin kalian itu punya personal terbatas yang mungkin pengen ngelola ya aset kalian ya yang seperti itu daripada rugi terus lawannya sama AI ya, AI dan kalian kena di pajak atau beban operasional tinggi, dan di situ market sudah nggak liquid, kalian mau berpindah di ini ya di pasar modal seperti itu ya, nanti kita ajari ya. Jadi nanti biar Bapak Ibu itu cakap ya dalam ngolah keuangannya seperti itu. Dan ingat, kelas ini tuh bagi yang butuh ya, ingat ya, bagi yang butuh dan kepengen. Nah, barangkali Bapak Ibu untuk persiapan pensiunan, jadi seperti itu, daripada kalian itu ikut kelas A, ikut kelas B nggak tahu dasarnya ya, nggak ini, yang ada malah boncos puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran nyangkut dan nggak bisa ngapa-ngapain. Silahkan Bapak Ibu bisa untuk masuk dulu ya, seperti itu. Terima kasih ya dari saya, terima kasih juga yang dari luar negeri, dari Amerika ya, dari Korea ya, dan di luar negeri kalau malam-malam ini tuh pagi-pagi ya, seperti itu ya. Terima kasih ya atas partisipasinya untuk yang masyarakat Indonesia. Terima kasih juga ya sudah malam-malam menyempatkan nonton video pada malam hari ini. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang pengen up to date ya untuk di kelas info saham yang lain, bisa hubungi nomor di bawah ini. Bye bye.